Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengujian obat herbal baru. Kelompok 4 sendiri yang beranggotakan Yuliana Salma Eka Ningsih, Hanan Mudiah Yasmin, Puji Rahayu, dan Tinur Hasanah, Dea Angelina Aufina Amalia, dan Salsabila Salma Labibah Kansa. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Uji praklinik dan uji klinik. Yang pertama yaitu uji praklinik. Uji praklinik juga disebut studi pengembangan atau uji non-klinik, yaitu suatu uji yang dilakukan pada hewan coba untuk menilai keamanan serta profil farmakodinamik produk yang diuji. Uji ini terjadi sebelum uji klinik. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi keamanan suatu produk yang baru. Uji ini dilakukan pada hewan, yaitu mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, atau beberapa uji bisa menggunakan primata. Selanjutnya yaitu uji klinik. Uji klinik merupakan suatu kegiatan penelitian pada manusia dengan produk uji untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologi atau farmakodinamik lainnya, mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan produk yang diteliti. Uji klinik ini terdapat beberapa fase, yaitu uji klinik fase 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada pengelompokan obat bahan alam Indonesia. Yang dimaksud dengan obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang pertama yaitu jamu. Jamu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan juga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Adapun logo jamu sendiri yaitu berupa ranting daun terletak dalam lingkaran, kemudian dicetak dengan warna hijau, dengan warna dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam, dengan dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan jamu. Kemudian yang kedua ada obat herbal terstandar atau biasa disebut OHT. OHT harus memenuhi kriteria yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiatnya bisa dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, logo OHT sendiri yaitu berupa jari-jari daun sejumlah 3 pasang yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur yang dicetak dengan warna hijau dengan warna dasar putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Tulisan obat herbal terstandar harus jelas dan mudah dibaca, yang dicetak dengan warna hitam, dengan warna dasar putih, atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan obat herbal terstandar. Yang ketiga yaitu ada fitofarmaka. Fitofarmaka harus memenuhi kriteria yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiatnya bisa dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Logo fitofarmaka sendiri yaitu berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang yang terletak di dalam lingkaran.
kemudian ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur yang dicetak dengan warna hijau dengan warna dasar putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Kemudian tulisan fitofarmaka harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam, dengan warna dasar putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan fitofarmaka. Sudah banyak obat bahan alam yang beredar di pasaran. Yang pertama yaitu ada jamu. Contoh dari jamu yang pertama ada Antangin JRG tablet. Antangin JRG tablet berisi jahe, royal jelly, dan juga ginseng. Khasiat dari Antangin JRG tablet ini yaitu untuk mengobati masuk angin, meriang, mual, kembung, capek-capek, dan juga pusing. Yang kedua ada Herbal Drink kunyit asam sirih yang terbuat dari kunyit, asam, daun sirih, dan juga madu. Khasiat dari Herbal Drink kunyit asam sirih ini yaitu untuk membantu melancarkan haid, dan dengan manfaat sirih dan madu dapat menyegarkan badan. Yang ketiga, contoh dari jamu yaitu ada Herbal Drink sari temulawak yang berisi temulawak. Khasiat dari Herbal Drink sari temulawak yaitu untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati. Selanjutnya yaitu contoh dari obat herbal terstandar atau OHT. Yang pertama ada lelap. Lelap berisi Valeriae radix, Myrix ticae semen, Elauto ginseng radix, dan Polygalae radix. Khasiat dari lelap yaitu untuk meringankan gangguan tidur. Yang kedua yaitu ada mastin. Mastin ini berisi ekstrak kulit manggis yang berkhasiat untuk memelihara kesehatan badan karena kulit manggis merupakan antioksidan yang baik. Lanjut, contoh dari produk fitofarmaka. Yang pertama ada Stimunoforte. Stimunoforte ini berisi meniran hijau atau Phyllanthus neruri yang berkhasiat sebagai imunomodulator, yaitu penguat sistem imun. Yang kedua ada Tensigard. Tensigard ini berisi ekstrak seledri atau Apium graveolens dan ekstrak kumis kucing atau Orthosipon stamineus. Khasiat dari Tensigard ini yaitu untuk menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Yang ketiga, yang terakhir ada Herbawell diabetadex yang berisi Cinnamomum burmannii atau kayu manis dan Lagerstonremnia speriosa atau bungur atau banaba yang berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Untuk yang selanjutnya yaitu uji praklinik dari jamu menjadi OHT. Yang pertama yaitu uji in vitro. Uji in vitro adalah pengujian kandidat obat di luar tubuh makhluk hidup. Pengujian ini dilakukan pada kultur bakteri dan mikroorganisme. Tujuan dari uji in vitro ini adalah untuk mengidentifikasi apakah obat baru memiliki efek toksik atau karsinogenik atau tidak. Yang kedua yaitu uji in vivo. Uji in vivo adalah tes, eksperimen, dan prosedur yang dilakukan para peneliti pada seluruh organisme hidup seperti manusia, hewan laboratorium, atau tumbuhan. Tujuan dari uji in vivo ini adalah memberikan informasi mengenai efek zat tertentu atau perkembangan penyakit pada organisme hidup secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut merupakan pemberian sediaan dosis tunggal pada hewan percobaan yang diamati selama 24 jam atau selama 7-14 hari. Tujuan dari uji toksisitas akut ini adalah untuk menentukan jangkauan dosis letal dan berbagai efek senyawa terhadap berbagai fungsi penting tubuh yang dapat dipergunakan sebagai indikator penyebab kematian hewan uji. Yang keempat yaitu uji toksisitas subkronis.
Uji toksisitas subkronis adalah suatu pengujian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji. Tujuan dari uji toksisitas subkronis ini adalah untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji. Yang terakhir yaitu uji toksisitas khusus. Uji toksisitas khusus bertujuan untuk mengevaluasi dengan rinci tipe toksisitas spesifik. Uji ini meliputi uji potensi, uji teratogenik, uji reproduksi, uji mutagenik, dan uji karsinogenisitas. Untuk selanjutnya yaitu uji klinik. Uji klinik dibagi menjadi yang pertama, uji klinik fase 1 dilakukan pada sukarelawan sehat untuk menguji keamanan dan kualitas OT atau obat tradisional. Kedua, uji klinik fase 2 awal dilakukan pada pasien dalam jumlah terbatas atau tanpa pembanding. Uji klinik fase 2 akhir dilakukan pada pasien jumlah terbatas dengan pembanding. Uji klinik fase 3, uji klinik definitif. Kemudian yang terakhir, uji klinik fase 4, pasca pemasaran untuk mengamati efek samping yang terjadi. Uji toksisitas non-klinik atau praklinik secara in vivo. Jenis-jenis uji: A. Uji toksisitas akut oral. B. Uji toksisitas subkronik oral. C. Uji toksisitas kronik oral. D. Uji teratogenisitas. E. Uji sensitasi kulit. F. Uji iritasi mata. G. Uji iritasi atau korosi akut dermal. H. Uji iritasi mukosa vagina. I. Uji toksisitas akut dermal. J. Uji toksisitas subkronik dermal. Dan K. Uji toksisitas karsinogensitas. Uji toksisitas praklinik secara in vivo ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan uji keamanan pengembangan obat baru, obat tradisional, obat koasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Uji toksisitas praklinik secara in vivo dilaksanakan di laboratorium hewan uji. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas non-klinik. 1. Pemilihan spesies hewan uji, tikus, kelinci, atau kucing. 2. Cara pemberian sediaan uji, IF, PO, atau IM. 3. Pemilihan dosis uji. 4. Efek samping sediaan uji. Dan 5. Teknik dan prosedur pengujian termasuk cara penanganan hewan selama percobaan. Ketentuan-ketentuan umum pada uji toksisitas. Yang pertama, persetujuan komisi etik. Pada setiap uji yang menggunakan hewan harus mendapatkan persetujuan etik atau ethical clearance dari komisi etik untuk hewan sebelum protokol pengujian dimulai. Yang kedua yaitu tentang sediaan uji. Sediaan uji yang berupa zat kimia memerlukan informasi berupa identitas bahan, sifat fisikokimia, kemurnian, dan kadar cemaran. Sediaan uji yang berupa simplisia tanaman obat memerlukan informasi berupa nama latin dan nama daerah tanaman, deskripsi daerah penanaman, bagian tanaman yang digunakan, pemberian simplisia, cara pembuatan dan penanganan simplisia, serta kandungan kimia simplisia. Yang ketiga yaitu sarana prasarana laboratorium hewan uji. Laboratorium hewan uji menerapkan cara berlaboratorium hewan uji yang baik yang dapat mengacu pada The Guide for the Care and Use of Laboratory Animal yang terkini. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Permentan OT 140/5/2007 tahun 2007, secara fisik dan lingkungan, laboratorium hewan uji yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangunan dan sarana fisik harus bersifat permanen, kuat, dan mudah dalam pemeliharaannya, memiliki fasilitas sumber air yang memadai, memiliki sumber energi listrik dan cahaya yang memadai atau cukup untuk menerangi ruangan, memiliki ruang yang cukup luas untuk ruang gerak petugas dan alat-alat, memiliki sistem ventilasi yang baik, memiliki dinding kedap air, tidak korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi,
memiliki sistem pengatur suhu ruang, memiliki langit-langit yang tidak mudah mengelupas, dan memiliki bentuk yang lengkung atau tidak membentuk sudut pada pertemuan antara dinding dengan lantai dan dinding dengan dinding, sehingga tidak terjadi akumulasi kotoran, memiliki rantai yang rata, halus, kuat, tidak licin, tidak mudah pecah, kedap air, terbuat dari bahan yang tahan terhadap zat-zat kimia dan api, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, memiliki pintu, jendela dari kusen, terbuat dari bahan bukan kayu, tidak korosif, kedap air, tidak toksik, dan tahan lama. Tersedia fasilitas meja laboratorium yang tahan terhadap bahan kimia, air, rayap, dan tidak korosif. Tersedia ruang yang terpisah dengan baik untuk pengujian yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Tersedia fasilitas pengendalian akses keluar masuk ruangan laboratorium tertentu, serta tersedia fasilitas untuk melakukan kegiatan pengujian yang menggunakan hewan uji. Yang kedua, tentang peralatan. Peralatan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pengujian hewan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan dan pengujian. Kedua, ketelusuran atau trackability dan dikalibrasi secara berkala. Ketiga, dirawat dan ditetapkan pada tempat yang sesuai dengan fungsinya. Keempat, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan alat dan baku catatan pemakaian. Kelima, mempunyai penanggung jawab sesuai jenis dan fungsi peralatannya. Keenam, dioperasionalkan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Ketujuh, dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya sesuai dengan kondisi semula. Kedelapan, prosedur perawatan dan pemakaian harus didokumentasikan. Kesembilan, mempunyai rekam untuk setiap jenis peralatan yang mencakup spesifikasi dan informasi dari produsen mengenai pembuat alat, nama peralatan, nama pabrik, identitas jenis, dan nomor seri, letaknya pada saat ini, kondisi saat diterima, dan petunjuk penggunaan alat. Kesepuluh, mencantumkan tanggal hasil kalibrasi, jadwal rencana perawatan yang akan dilakukan, serta riwayat terjadinya kerusakan dan atau perbaikan peralatan yang telah dilakukan. Sarana dan prasarana laboratorium hewan uji yang ketiga yaitu tentang lingkungan. Lingkungan laboratorium harus memenuhi persyaratan yaitu tentang kelayakan lingkungan, tata ruang untuk sebuah laboratorium veteriner, memiliki sistem dan fasilitas pengolahan limbah, dan memiliki sistem pencegahan gangguan serangga dan hewan pengganggu seperti tikus dan binatang pengerat lainnya. Ketentuan umum uji toksisitas yang keempat yaitu penyimpanan sediaan uji. Sediaan uji dapat berupa bahan baku atau produk jadi yang terstandarisasi, baik dalam bentuk bahan tunggal maupun dalam kombinasi sesuai dengan komposisinya. Sediaan uji dapat dibuat dengan bermacam-macam cara sesuai dengan sifat sediaan uji dan cara pemberiannya. Yang kelima yaitu volume pemberian sediaan uji secara oral. Jumlah cairan maksimal yang dapat diberikan tergantung pada ukuran hewan uji. Pada hewan pengerat atau rodensia, jumlah normalnya 1 ml per 100 gram berat badan. Namun bila pelarutnya air, dapat diberikan hingga 2 ml per 100 gram berat badan. Volume maksimal pemberian sediaan uji secara oral adalah 5 ml untuk tikus dan 1 ml untuk mencit. Pemilihan cairan untuk suspensi atau emulsi dengan media air lebih dianjurkan daripada dalam media minyak. Bila menggunakan minyak sebagai pembawa, volume pemberian dengan jumlah normal 0,4 ml
per 100 gram berat badan. Dan apabila menggunakan pelarut lain, maka karakteristik toksisitas cairan pembawa harus diketahui dengan jelas. Yang keenam, tentang dosis uji. Umumnya dosis uji harus mencakup dosis yang setara dengan dosis penggunaan yang lazim pada manusia. Yang ketujuh, ada kelompok kontrol. Pada setiap percobaan digunakan kelompok kontrol yang diberi pelarut atau pembawa sediaan uji, dan digunakan juga kelompok kontrol tanpa perlakuan, tergantung dari jenis uji toksisitas. Yang kedelapan, ada cara pemberian sediaan uji. Pada dasarnya, pemberian sediaan uji harus sesuai dengan cara pemberian atau pemaparan yang ditetapkan pada manusia, misalnya per oral, topikal, injeksi intravena, injeksi intraperitoneal, injeksi subkutan, injeksi intrakutan, inhalasi, melalui rektal, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu hewan uji. Pada prinsipnya, jenis hewan yang digunakan untuk uji toksisitas harus dipertimbangkan berdasarkan sensitivitas, cara metabolisme sediaan uji yang serupa dengan manusia, kecepatan tumbuh, serta mudah tidaknya cara penanganan sewaktu dilakukan percobaan. Hewan pengerat merupakan jenis hewan yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, sehingga paling banyak digunakan pada uji toksisitas. Hewan yang digunakan harus sehat, asal jenis dan galur jenis kelamin, usia, serta berat badan harus jelas. Biasanya digunakan hewan muda dewasa dengan variasi bobot tidak lebih dari 20%. Yang ke-10 yaitu kondisi ruangan dan pemeliharaan hewan uji. Ruangan yang digunakan untuk pengujian hendaknya memenuhi persyaratan suhu, kelembaban, cahaya, dan kebisingan yang sesuai dengan kebutuhan hidup hewan uji, yaitu suhu ruangan diatur menjadi 22 derajat plus minus 3 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 30-70% dan penerangan 12 jam terang, 12 jam gelap. Ruangan harus selalu dijaga kebersihannya. Yang ke-11 yaitu randomisasi dan cara penandaan hewan uji. Hewan uji dilakukan randomisasi dengan cara acak dimasukkan ke dalam setiap kelompok sesuai dengan pengelompokan hewan uji. Setelah pengacakan, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata berat badan antar kelompok. Setiap hewan harus diberi nomor identitas unik dan diberi tanda secara permanen. Penandaan hewan uji dapat dilakukan dengan cara pemberian penanda yang sesuai. Yang ke-12 yaitu cara memegang atau handling hewan uji. Cara memegang hewan uji jenis rodensia berbeda antara tikus dan mencit pada saat pemberian sediaan uji secara oral. Pemegangan yang benar sangat diperlukan sewaktu pemberian sediaan uji, karena pemegangan yang salah dapat berakibat fatal. Cara pemegangan yang salah dapat menyebabkan antara lain sediaan uji yang diberikan tidak dapat masuk ke dalam lambung tetapi masuk ke dalam paru-paru, sehingga mengakibatkan kematian hewan uji. Di sisi lain, pemegangan yang salah juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja seperti tergigit oleh hewan. Yang ke-13 yaitu pengambilan dan penanganan darah hewan uji. Pengambilan darah hewan uji menggunakan alat suntik steril atau alat yang sesuai yang steril dan selalu dijaga agar tidak terjadi hemolisis. Pengambilan darah dapat dilakukan melalui ekor, mata, vena jugularis, intrakardium, vena sapena, vena submandibularis. Penanganan darah hewan uji untuk memperoleh serum darah total dimasukkan ke dalam tabung sentrifus dan didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Kemudian dipindahkan ke dalam es tidak lebih dari 20 menit dan segera disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Selanjutnya, serum dipisahkan dan segera
dalam lemari beku dengan suhu minus 20 derajat Celcius untuk asai. Yang ke-14 yaitu cara pengorbanan hewan uji. Kematian hewan tidak dipersyaratkan sebagai parameter akhir yang mutlak harus dicapai hewan dalam uji toksisitas. Hewan yang menunjukkan indikasi rasa nyeri, sakit, dan stres dapat dikorbankan lebih dini tanpa menunggu kematian sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Pedoman OECD Guidance Document on the Recognition, Assessment, and Use of Clinical Psychs as Human Endpoint of Experimental Animal Use in Safety Evaluation 2000 dapat digunakan sebagai acuan penentuan kondisi tersebut. Hewan yang dikorbankan dalam kondisi tersebut dihitung sebagai hewan mati yang berkaitan dengan pemberian sediaan uji. Yang ke-15 tentang pemusnahan hewan uji. Cara yang dipilih harus didasarkan pada kondisi tempat dan kapasitas tempat pemusnahan, serta cara tercepat memperoleh hewan dan kondisi yang dibutuhkan untuk menghilangkan agen penyebab penyakit. Metode yang umum digunakan untuk pemusnahan hewan mati adalah yang pertama, rendering. Proses render merupakan penghancuran jaringan hewan uji secara mekanik dan pemanasan. Yang kedua, insinerasi atau pembakaran. Teknik pembakaran diantaranya pirolisis, gasifikasi atau bentuk lain dari hasil pemanasan, dan dengan penghancuran karkas secara utuh menjadi abu. Yang ketiga, penguburan. Pada metode ini, seluruh bangkai dikubur dalam tanah dengan kedalaman yang aman dari resiko penggalian antara lain oleh hewan liar di sekitar lokasi penguburan. Yang ke-16 yaitu analisis data. Data yang diperoleh pada uji toksisitas dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Dan yang terakhir, yang ke-17 yaitu pelaporan. Setiap data atau informasi yang diperoleh harus dicatat serta didokumentasikan secara rinci dan sistematik. Data yang dicantumkan di dalam laporan harus sesuai dengan cara yang telah ditetapkan di dalam masing-masing pedoman uji. Kriteria obat tradisional OHT fitofarmaka yang boleh mendapat izin edar. A. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan atau khasiat. B. Dibuat sesuai dengan ketentuan tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau cara pembuatan obat yang baik yang berlaku. C. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif. Larangan obat tradisional, OHT, dan fitofarmaka. 1. Obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka dilarang mengandung A. Bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat, obat narkotika atau psikotropika. B. Bahan yang dilarang seperti tercantum pada lampiran 14. C. Hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Obat tradisional dilarang dalam bentuk sediaan A. Intravaginal, B. Tetes mata, C. Parenteral, D. Suppositoria, kecuali digunakan untuk wasir. 3. Obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka dalam bentuk sediaan cairan obat dalam tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.